trading akan jadi sangat membosankan. Kalau kalian trading merasa exciting, satu, dirimu pemula, yang kedua, dirimu lagi lost, itu aja. Dari Jomoto Stream, kalau begitu ya mending gimana caranya agar tidak emosi. Ya, bener, emosi pemula sangat ganggu. Terutama ketika mau eksekusi trading plan kan, udah punya trading plan mau dieksekusi, sering terganggu oleh emosi takut, kan? Waduh, aku meresikokan duit ini, seharusnya entry nggak di entry, atau marah, SL 2-3 kali marah, emosi lalu overload, overtrade. Yang menariknya Jomoto Stream, dirimu kan anak motor tuh Jo. Kalau kamu ngamati Jo, emosi sebenarnya bukan masalahnya. Emosi hanya jadi pengganggu, hanya sebatas kalau kita izinkan. Apa maksudku? Anggap dirimu lagi motoran, touring atau gimana, lalu ditikung gitu, serut gitu, emosi kepicu, kamu selip itu orang, kamu tendang-tendang pakai kaki, nah itu akan jadi problem, kecelakaan dan sebagainya. Nah Jo, marahmu ketika kamu disalip itu bukan problem itu kalau kamu nendang-nendang pakai kaki itu loh. Nah kalau di trading, marah, takut itu bukan masalah, karena kita nggak tahu dan nggak bisa kapan itu akan datang, kan? Karena kita nggak bisa kendalikan ketika emosi datang, biarkan mereka datang. Yang jadi problem itu kalau kita marah, kamu nendang-nendang nggak? Ketika kamu marah, kamu entry, overload, overtrade nggak? Ya kalau marah saja, tapi jangan nendang, jangan entry. Nggak masalah, emosi bukan problem. Yang jadi problem itu pas emosi kamu ngapain? Apa yang mau kamu lakuin itu? Nux Channel, halo Nux. Pada bahas soal boring trading. Yo, betul. Trading akan jadi sangat membosankan. Kalau kalian sudah terbiasa kebiasaan trading itu membosankan. Kalau kalian trading merasa exciting, satu, dirimu pemula, yang kedua, dirimu lagi lost, itu aja. Kalau kalian merasakan trading itu antusias, kalau enggak kalian lagi belajar mainan baru kan. Atau kalian lagi lost mau recovery, ini ya antusias ini. Karena apa sih esensialnya trading ini kan menunggu setup yang sudah direncanakan di trading plan lalu dieksekusi dengan berhitung, gitu kan. It's all about that. Trading ya hanya itu aja, nunggu sesuai trading plan lalu diukur entry ne piro, resiko ne piro, ngono kan. Bahkan kebanyakan kita banyak menunggunya loh, nunggu entry, lalu entry cek klik, ya udah nunggu lagi kan, entah ke floating minus, floating negatif, nunggu SL atau TP. Somehow itu jadi membosankan. Memang trading akan jadi membosankan karena bagi profesional kan kita hanya melakukan hal itu berulang-ulang. Nothing new, nggak ada yang baru. Justru itu jadi pertanda bagus kalau kalian bosan trading, boring, membosankan. Itu bagus malah. Artinya kan konsisten toh. Konsistensi itu membosankan by the way. Konsistensi itu membosankan. Zulfikar Adiputro, halo Zul. Kenapa memilih menjadi YouTuber trading? No, enggak. Aku nggak milih. Ya dulu di awal mau sharing aja hal-hal basic sebenarnya. Nggak sampai dalam, sampai apa itu liquidity, enggak. Cuman berjalannya seiring waktu, aku kan minta tolong editor kan. Nah kalau channel ini berhenti, kasihan kan. Ternyata buat channel YouTube ini juga bisa jadi lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kalau untuk hasilnya sebenarnya yo gak seberapa. Beberapa dari kalian udah tak beritahukan AdSense-ku berapa. Dari Sri Wahyuni sih 147. Bener bah, aku udah profit $25 karena tamak dan gak mau cut loss, maunya biru terus, malah jadi MC. Oke, terima kasih sudah subscribe. Di awal kita belajar trading, kita anggap cari duit itu mudah. Tapi kenyataannya, ya betul, cari duit itu mudah di trading. Easy, kayak menjentikan tangan. Yang sulit itu mempertahankan profit. Betul, cari duit simple. Mungkin kalian anti random aja, kalian profit aja. Yang sulit itu kan nge-manage supaya profit yang kita dapat nggak hilang. Itu, that's the hard part. Nah, ketika di awal kalian belajar trading kan browsingan kalian ingat kan? Kalian browsing kayak teknik bagaimana cepat profit $10 jadi $1 juta, 1000% tetek bengek seperti itu. Cuman lama kelamaan kalian menyadari bahwa semua teknik itu kampret tanpa punya mental yang bagus. Betul? Makanya kan tadi pemula kan suka browsing teknik.
beberapa dari kalian? Ayo. Cuman seiring berjalannya waktu, oh alah trading ternyata butuh mental. Gimana ya nge-manage supaya emosiku nggak ganggu eksekusi. Akhirnya browsing-browsing tuh ketemu channelku, nggak heran kenapa yang subscribe channelku itu rata-rata orang ya sudah rungkat. Karena kalian pemula, kalian nggak akan tertarik di channelku. Karena apa? Karena kalian pengen cepet kaya dengan merisikokan duit gede, iya kan? 17%, halo 17%. Semakin lama trader semakin banyak data yang dia punya. Quote teman-teman. Betul. Nggak hanya data tentang teknikal ya. Yo oke, semakin lama kita trading kita semakin dapat sense. Semacam kayak intuisi, oh ini akan turun. Meskipun dalam eksekusi ini kita nggak boleh pakai intuisi. Cuman intuisi kayak gitu ada, that exists. Banyak data ini nggak melulu hanya teknikal tok loh. Data seperti ini, kalau kalian udah bertahun-tahun trading, udah ngobrol ke banyak orang, kalian bisa tebak hanya dari pembicaraannya saja. Orang ini lagi dalam fase belajar, orang ini lagi rungkat, orang ini lagi profit tapi akan rungkat. Kalian akan dapat intuisi itu. Oh alah, kalau tipe kita kayak gini akan remuk, kalau tipe kayak gini akan oke profit gede, cuman ya akan remuk di akhir. Kalian akan dapat sense itu. Trader yang songong kan trader di awal iku kalau profit besar mereka kan songong kan. Apa lo teknik sampah akan songong. Cuman lama kelamaan karena sering dihantami oleh market, melihat realita tadi seperti apa, mulai humble. Adi Permadi 2663, halo Adi. Intinya ikutin rule, salah cut loss. Bisnis trading adalah probabilitas, bisa naik turun flat, masa depan nggak ada yang tahu. Gunakan rule sistem yang sudah teruji dan patuh terhadap rule tersebut. Yes, that's true, betul. Membosankan kan tapi betul kan? Itu di Adi Permadi. Trading sesuai rule kan sangat membosankan banget. Iya kan di lelelele. Cuman memang betul. Syarat pertama untuk trading itu kalian harus belajar matematika, berhitung, minimal itu. Simple aja. Risiko besar, profitnya gede. Risk kecil, profitnya kecil. Umumnya kayak gitu. Nah, tapi ada orang-orang yang kampret. Ketika entry dengan lot besar, dengan risiko besar, artinya kan sudah menerima risiko bahwa kalau profit besar, kalau risiko besar, betul? Nah, kalau orang entry dengan risiko besar itu, mereka seharusnya tahu konsekuensinya kalau nggak profit besar, ya habis modalnya. Kalau dia bisa menerima itu, nggak popo. Contoh full margin. Full margin itu nggak salah dan nggak bener, relatif. Kalau orang yang full margin ini mau menerima konsekuensi kalau dia loss dan dia mau menerima konsekuensi kalau profit besar, itu gak masalah. Yang kampret itu ketika profit besar kegirangan, ketika MC galau. Seharusnya kan kalian sudah tahu kan. Dua itu kan konsekuensi ini. Jangan dibutakan oleh janji pasti profit, pasti kaya. Sinyal trading bagiku loh ya, aku lebih baik trade sendiri daripada sinyal. Aku dari Ferry, jangan-jangan Pak Daud Satoshi. No. Gitar.